Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta
katakan Kyong Hee Fa Choi. Angpau nala. Nah, angpau nalanya kencang ya. Ayo, ada berlaku yo. Berkat anak cucu tercurah di tempat ini, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, berbahagia orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan berpindah-pindah, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Ayo berbahagialah, berbahagia orang saya. Anak cucunya tidak akan berpindah-pindah, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan berpindah-pindah, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Rasanya pengen terus menari ya, tapi acaranya banyak, jadi duduk dulu sebentar, oke? Kita akan melihat tayangan drama 5 menit bersama tim. Saya persilakan untuk tim yang melayani drama untuk ada di mimbar. 明天我们要过年，大家好。Aku mau menjadi berkat buat anak cucu mantu aku. Aku udah siapin angpau yang besar, isinya banyak. Dan aku mau menjadi berkat buat anak cucu mantu aku. Ngomong-ngomong, mana ya supir aku? Kok udah jam segini belum jemput? Katanya dia mau jemput aku. Kok belum datang ya? Mana itu supir? Kayaknya itu Cimebe itu. Udah lama nggak kelihatan di Umas. Coba saya mau tegur deh. Halo Cime, apa kabar? Oh, udah lama nggak kelihatan di Umas. Kamu Sien-Sien, kabar aku selalu baik. Emang kamu mau kemana? Aku mau belanja, mau ke pasar. Kan mau persiapan buat Imlek.
Oh gitu. Ngomong-ngomong, kamu udah siapin angpau belum buat anak cucu kamu? Kan kita harus jadi berkat loh buat anak cucu mantu aku. Nih, lihat nih, aku udah siapin angpau yang besar untuk anak cucu aku. Dan aku juga udah beliin baju buat anak cucu mantu aku. Aku mau jadi berkat dan teladan buat anak cucu mantu aku. Biar mantu-mantu aku itu nggak kurang ajar sama aku. Wah, hebat nih Cimeng. Bisa jadi berkat buat anak mantu cucu. Waduh, Angpauku sampai angpaunya jauh, sampai berantakan saking banyaknya. banyaknya. Aduh, Iya. saya kebagian nggak nih? Tenang, nanti kamu aku bagi. Kamu mau berapa? Bisa aja nih Cimeng. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau masak apa? Ya, masak sih yang sederhana aja lah. Saya kan memang hidup sederhana, nggak kayak Cimeng. Kamu tuh ya dari dulu begini aja, nggak berubah loh, Mem. Masa sih? Iya. Tapi ya saya memang begini. Apa adanya aja, yang penting semua tercukupi, Tuhan berkati. Oh gitu. Nih, aku kasih tahu Sien, aku udah pesen catering yang enak, yang termahal. Aku sudah bersih-bersih rumah aku. Aku cat rumah aku. Karena aku mau open house. Aku mau menjadi berkat buat anak cucu mantu aku. Aku mau bagi-bagi angpau juga loh. Dan aku mau jadi teladan buat mereka. Bagus dong kalau bisa jadi berkat buat anak mantu cucu. Harus itu. Ya harus, tapi Wah. juga buat semuanya Cimeng harusnya. sama Cien lagi ngapain? Aku samperin ah. Wah Cimei, si Cien, ni hao ma. 好，我们很好， Oh hao, 谢谢母亲。 lagi ngapain? Ini loh Muci, aku lagi diskusi sama dia. Aku bilang kalau kita harus menjadi berkat dan teladan buat anak cucu mantu kita. Aku udah siapin angpau untuk mereka. Kan besok hari raya Imlek. Tapi ini Sien loh, kertas angpau aja dia belum sediain. Gimana dia mau ngisi buat anak cucu mantu dia? Bagaimana mau jadi berkat? Oh gitu. Sebenarnya di dalam firman jadi berkat tuh bagus di Cien. Tapi kita jangan jadi berkat buat cuma keluarga aja, tapi juga harus jadi sesama. Jadi kan semuanya dapet ya Cien ya. Iya gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Berarti selama ini aku salah ya. Aku udah nggak menjadi teladan ya buat anak cucu mantu aku ya. Gak juga Cien, sebenarnya tuh gini, Tuhan atau kita semua bukan cuma jadi berkat dengan dari sisi materi atau uang aja, tapi kita juga bisa jadi berkat dari jasmani ataupun rohani. Misalnya kita jadi teladan, seperti misalnya nih kita taat sama Tuhan Yesus, setia sama Tuhan Yesus, sifat yang sabar, penguasaan diri, lemah lembut, sukacita, dalam buah-buah roh gitu. Tapi Muci, manusia itu hidup perlu cien loh. Iya bener, Cien mah bener, Cimei bener. Gak ada cien susah. Iya betul, tapi kan Cien bukan segalanya, bener nggak? Bener, tanpa cien hidup terasa hampa. Bener nggak? Ih bener, tapi nih kalau misalnya kita sakit ya, punya Cien juga nggak bisa apa-apa. Kita tetap harus cari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Bener gak? Jadi kita tuh jadi berkat, kita jadi teladan buat anak, buat cucu, semua. Yang penting kita jadi teladan untuk hidup seperti Tuhan Yesus buat anak cucu kita. Gitu. Bener tuh. Ya Cien tenang aja.
Oh gitu. Muci, berarti selama ini aku salah ya. Aku punya persepsi salah. Berarti aku mau belajar dan aku mau berubah mulai saat sekarang. Aku mau menjadi teladan dan menjadi berkat yang baik buat anak cucu mantu aku. Nah, Cisien baca firman nggak tiap hari? Baca sih Muci, tapi bolong-bolong. Terus ke Umas juga kayaknya bolong-bolong ya. Itu kayaknya nggak jadi berkat. Nah, firman Tuhan itu harus dibaca tiap hari. Kayaknya kita nggak ngerti. Kita kayaknya, duh kok firman Tuhan tuh seperti ini ya. Kayaknya seperti biasa aja. Tapi nanti satu saat kita baru tahu bahwa ternyata firman Tuhan itu dasar ataupun berkat buat kita di dalam kehidupan kita ya. Jadi firman Tuhan jangan ditinggalin ya. Cisien ya, Cimei, mulai besok tiap hari ya baca Makasih Muci, Cie ya udah jelasin ke aku. Dan aku bener, aku mau berubah mulai saat ini. Aku mau rajin baca firman biar anak cucu mantu aku melihat kalau aku bisa menjadi teladan dan berkat buat anak cucu aku nanti. Betul. Makasih. Saya juga mau deh baca firman, melakukan firman biar jadi teladan buat keluarga, juga buat orang-orang sekeliling saya. Puji Tuhan. Iya, ngomong-ngomong itu supir aku udah datang. Aku permisi dulu ya Muci. Aku mau berangkat dulu. Oh iya Sien, besok kamu dan keluarga kamu datang ya ke rumah aku ya. Aku open house, kita sama-sama happy kita menyambut Imlek. Aku jalan dulu ya. Ya. Sampai ketemu. Oke, Bye-bye. silakan Cimei. Saya juga pamit deh. Iya. Soalnya saya mau belanja ntar kesiangan. Oke, silakan. Kita diberkati oleh drama yang singkat ya. Intinya supaya bisa menjadi rema buat setiap saudara dan saya. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Mari kita bangkit berdiri, kita akan menari buat Tuhan. Tepuk tangannya lagi yang luar biasa. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan yang merenungkan firman-Nya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan renungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus
dong maju ke depan mau dapat angpau nggak dari Pak Apin? Ayo, ayo cepat maju. 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I die for because you are. 주 예수 I want. Ayo makin banyak angpaunya nanti, amin. 주 예수 I need, 주 예수 I die. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus rasa semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Masih pengen joget lagi ya rasanya? Yang mau joget lagi boleh lambaikan tangannya. Tapi nanti kata Pak Apin, wah saya kalau gitu pulang aja deh. Gitu. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apalagi di dalam suasana Imlek. Kita percaya Imlek di dalam Tuhan Yesus beda dalam orang dunia. Amin. Kita boleh terima angpau, kita boleh menikmati angpau, tapi kita punya kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Haleluya, haleluya. Engkau yang patut disembah ya Tuhan. Engkau Allah yang patut ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, karena Engkau Allah yang betul-betul mengasihi kami. Cinta dan kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini kami rindu Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami ya Bapa, karena kami memerlukan Engkau, memerlukan jamahan-Mu, memerlukan pertolongan-Mu. Berkati kami dengan pengertian, berikan kami firman yang menguatkan, menghibur, membangun, bahkan memulihkan kami. Kami minta tidak ada satupun yang tidak membawa berkat pulang lewat firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, ibadah kami lakukan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian ya, opa oma yang dikasih oleh Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Sebelum memberitakan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan yang pertama ya, Gong Siva Coy, saudara-saudara ya. Selamat Hari Raya Imlek tahun 2575. Dan yang kedua, selamat Hari Valentine juga, tanggal 14 yang lalu. Semua merah-merah ya. Biasanya kalau Imlek ada angpau yang dibagi. Kalau Valentine ada coklat yang dibagi. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, jadi berkat bagi anak cucu. Jadi berkat bagi anak cucu. Kalau jadi berkat, prinsip yang paling sederhana, sebelum kita memberkati orang lain, kita dulu diberkati. Kalau dompet kita tidak terisi, bagaimana kita bisa memberi? Kita dulu diberi oleh Tuhan, baru memberi. Kalau kita tidak memiliki kasih, tidak bisa membagi kasih. Kalau kita tidak memiliki berkat, kita tidak bisa membagi berkat. Maka hidup kita dulu berubah, hidup kita dulu diberkati, baru kita bisa menjadi berkat. Katakan amin. Nah, ini prinsip sederhana. Bagaimana Pak Apin supaya hidup saya menjadi berkat? Apa prinsip-prinsip yang harus kita lakukan supaya hidup kita menjadi berkat bagi anak cucu? Ada beberapa prinsip penting untuk kita menjadi berkat bagi anak cucu. Mazmur 37. Kitab Mazmur 37 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Dua ayat ini kita akan khotbahkan atau kita akan renungkan bersama-sama. Ya, sudah ada besar di atas ya. Saya minta selama saya khotbah tetap ditayangkan ayat ini ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan ya. Kalau kita hidup diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita pasti diberkati. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu menular. Kayak panu juga menular. Sampai rambut kutuan juga menular. Saudara, sekarang banyak penyakit juga menular ya. Menular lewat gen, keturunan, menular lewat sentuhan. Ya, COVID kemarin menular, saudara-saudara. Ternyata kerohanian juga sama. Semua ini menular. Saya senyum, saudara ikut senyum. Serius ini, kita kalau ketemu di jalan kita senyum duluan kan?
Teman ikut senyum, walaupun dia lagi pusing mungkin. Senyum juga. Kita bilang selamat pagi, menular juga. Selamat pagi Pak. Dia mungkin gak mau ngomong apa-apa, tapi karena kita udah bilang selamat pagi, dia ngomong apa? Selamat pagi juga. Menular hidup ini. Nah ternyata berkat rohani, berkat jasmani, berkat anak cucu menular loh. Sama dengan ngomel juga. Kalau saudara suka banyak ngomel, anak cucu juga bawel. Saya pernah punya problem waktu dulu ngajar sekolah minggu. Itu anak kecil usia 5 tahun tapi ngomongnya sialan lu, goblok, kurang ajar. Waduh, dapat dari mana tuh? Ternyata selidik demi selidik, papa mamanya kalau ribut ngomongnya begitu, sialan, goblok, kurang ajar. Jadi anaknya kecil itu ngomongnya juga sama. Kenapa? Menular. Karakter juga menular, kerohanian juga menular, berkat juga menular. Jadi kesimpulannya apa? Tularkan sesuatu yang bagus supaya jadi warisan bagi anak cucu, berkat jadi bagi anak cucu. Apa yang kita wariskan dan tularkan berkat itu? Ayat yang ke-25 coba. Dahulu aku muda. Siapa yang sampai sekarang merasa muda? Jiwanya muda, tetapi tidak bisa dipungkiri. Semakin hari semakin bertambah usia kita. Gak usah tua ya bilangnya, gak enak. Semakin hari semakin bertambah usia kita. Tapi semakin hari kesehatan kita semakin turun. Harusnya semakin bertambah usia kan semakin sehat, lebih enak kan? Tapi kenyataannya semakin turun. Nah, kesehatan boleh turun, fisik boleh turun. Tadinya tidak keriput jadi banyak keriputnya. Tadinya ini kelopak mata nggak jatuh, jatuh, diambil lagi, taruh lagi. Ya. Itu jadi merosot. Tapi yang nggak boleh merosot iman kita, nggak boleh merosot. Usia kita bertambah, iman kita juga harus bertambah. Katakan amin. Memang dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Nggak pernah. Artinya begini, bahwa usia bertambah, hidup benar kita juga harus bertambah. Katakan amin. Usia kita semakin tua, tetapi juga saudara, kehidupan benar kita semakin dewasa, semakin matang. Ini bisa terjadi, atau kita bisa memberkati anak cucu kita lewat apa? Teladan kehidupan benar kita. Ayo hidup benar ya. Katakan amin. Hidup benar itu hidup dalam kebenaran. Hidup benar itu hidup mempraktekkan kebenaran. Hidup benar itu hidup mempraktekkan firman Allah, karena firman adalah kebenaran. Jadi praktek firman. Tiap hari praktek firman. Tiap hari kita memberi teladan, contoh hidup kita mempraktekkan firman. Misalnya apa? Suka memberi, itu mempraktekkan. Mama saya, ya, pada saat mama saya meninggal usia 70 dalam kondisi sehat, diajak kondangan mama saya. Oleh cici saya diajak kondangan karena ada pernikahan saudara. Mama saya berkata, enggak lah, mama tidak ikut. Sementara cici saya berangkat untuk kondangan, saudara-saudara, ada pernikahan. Belum sampai sudah terdengar berita mama meninggal. Gak mungkin mama meninggal, mama sehat. Ya. Terus adik saya, anak mama yang ke-11,
maka disebut kesebelasan. Mama saya punya anak banyak ya, 11. Adik saya yang ke-11 diberitahu mama meninggal. Wah, dia marah sekali. Kenapa? Jam 8 dia sedang telepon sama mama saya. Sehat mama saya. Jam setengah 9 mama saya dipanggil pulang. Jadi mama saya sehat sekali. Tapi mengejutkan, Tuhan memanggil mama saya. Nah, mama saya itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Dia hidup benar. Dia jalan, dia ajak anaknya, salah satunya saya sering diajak, kurang lebih kelas 4 atau kelas 3 SD diajak. Keliling kampung atau keliling orang-orang susah lah. Menjumpai orang susah, lalu ketemu orang yang sedang ditutup daun pisang. Mama saya berkata, kenapa anakmu panas nyonya? Supaya tidak terlalu panas ditelanjangin, ditutup daun pisang. Harusnya dimasukin ke kulkas aja supaya dingin gitu kan. Terus waktu dipegang oleh mama saya ada di situ, panas sekali. Anak kamu panas sekali ini. Anakmu bisa mati. Bawa ke dokter. Lalu orang kampung itu berkata, nyonya nggak punya uang. Zaman itu nggak ada BPJS, untung ada Jokowi sekarang mah. Ada BPJS, ada KIS, ya, KIS, begitu. Kartu Indonesia Sehat, sudah. Ya, jadi banyak nolong. Zaman itu nggak ada, jadi nyonya nggak bisa ke dokter, bayar dokter mahal. Mama saya berkata, bawa ke dokter, anak lu bisa mati, gua yang bayar. Saya ngomong sama mama saya, Ma, kita juga punya duit. Anak 11 loh, banyak sekali. Perlu makan juga, kenapa harus nolongin orang? Tapi mama saya hidup benar. Firman harus dipraktekkan. Waktu saya nanya itu, mama saya berkata begini, ini yang gak pernah lupa. Makan bisa ditahan. Tapi orang sakit tidak bisa ditunda, bisa mati. Jadi perut bisa ditahan, nyawa kehilangan, sudah terlambat. Maka kita harus nolong. Kita lapar gak apa-apa, gak makan. Tapi anak ini perlu ditolong. Wow, teladan yang baik. Soal apa? Kehidupan benar. Satu saat saya KKR khotbah di Jawa Barat. Saya tidak sebutkan nama gerejanya. Saya khotbah di Jawa Barat. KKR. Waktu saya KKR khotbah, banyak orang yang hadir. Selesai, ada satu pengusaha datang kepada saya. Lo bener anak Yo Chun. Wah, papa saya marga Yo atau marga Yang. Ya. Lo anak Uno nih. Mama saya marga Un. Bener lo? Iya. Lo yang mana? Karena anak Noni banyak. 11. Saya anak ke-9. Saya berkata, hah, lo Apin ya? Oh iya. Saya bilang, salam buat mama lo masih hidup enggak? Papa lu udah meninggal dua-duanya. Aduh sayang, dulu mama sama papa lu yang nolong gua. Waktu gua susah, papa dan mama lu yang nolong gua. Sekarang gua jadi pengusaha hebat, tapi gak ada kesempatan nolong. Sekarang gua kasih berkat sama lu aja dah. Dia kasih amplop tebal, di amplop coklat 30 kali lipat dari PK khotbah. Dia kasih saudara-saudara. Siapa yang berbuat baik sama dia? Papa, mama saya. Siapa yang dapat berkat? Anak cucu. Maka saudara-saudara, waktu salah seorang orang besar, ya saudara-saudara, seorang anak Tuhan di Eropa, itu seorang pendeta, ya, ditanya, untuk apa kamu nanam pohon mangga? Bukankah kamu sudah usia 72 tahun? Kalau nanam pohon mangga usia 72 tahun, dia bisa nikmati gak? Kagak lah, keburu mati. Tapi dia ngomong apa?
Aku menanamnya bukan untuk aku menanamnya untuk anak cucu. Maka tetaplah berbuat baik, tetaplah banyak menolong, tetaplah praktekkan kebenaran, tetaplah hidup benar, maka buahnya akan diterima anak cucu. Ya mungkin saudara nggak menikmati kalau nanam durian sekarang, tapi kan yang menikmati anak cucu kita, saudara-saudara. Itu sebabnya tidak pernah rugi. Saudara mempraktekkan kebenaran, berdoa, mencucurkan air mata, tidak rugi. Saudara beribadah seperti ini, tidak rugi. Saudara memberi, tidak rugi, saudara-saudara. Karena orang benar sudah dijamin oleh Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Yang jamin bukan pendeta, yang berjanji bukan hamba Tuhan, yang berjanji firman Allah sendiri, maka dia pasti menggenapi. Kalau engkau hidup benar, anak cucumu terjamin hidupnya akan diberkati, tidak akan meminta-minta, bahkan memberi pinjaman. Jadi ngomong-ngomong nih, masalahnya begini. Kalau anak cucu kita hidup sial terus, salah siapa? Kalau anak cucu kita gagal terus, hidup brengsek terus, salah siapa? Kalau anak cucu kita minta-minta terus, salah siapa? Pasti salah kita. Kenapa? Karena kita tidak hidup benar, maka anak cucu kita ditinggalkan Tuhan, dan anak cucu kita meminta-minta. Itu sebabnya dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, kata Daud, dan aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Nggak pernah. Kalau terjadi itu, pasti hidup kita kagak benar. Setuju apa setuju? Maka kita yang sering banyak ngomel berubah. Banyak berdoa sekarang, banyak diem kayak Jokowi. Dihina, diapain juga banyak diem aja lah udah. Makanya saya sudah bisa pastikan bahwa orang yang hidup benar itu tidak ditinggalkan karena janji Tuhan. Dan engkau kalau benar, kita benar, anak cucu kita dijamin tidak akan meminta-minta. Haleluya. Jadi kita akan menjadi berkat kalau hidup kita jadi orang benar. Itu syarat pertama. Syarat kedua sekarang, dahulu aku muda, kata ayat ini. Sekarang ya udahlah, ada tua. Untung ada lift di sini. Kalau naik tangga terus ngas-ngasan kita. Napasnya Senin Kemis, hari Selasa Rabu nggak napas, Senin Kemis. Untung ada lift kita di sini, menunjukkan bahwa kita dulu muda kuat, sekarang sudah tua. Tidak pernah kulihat keturunan orang benar ditinggalkan. Ini artinya apa? Tidak pernah kulihat, itu pakai mata kan? Di sini, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Jadi sepanjang dulu muda sampai sekarang aku tua, tidak pernah kulihat dengan mata kepalaku. Aku bersaksi, nggak pernah ada orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Jadi dengan kata lain, Daud bersaksi. Saudara, ingat, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi anak cucu kita, kalau kita menjadi seorang yang sudah membuktikan diri dan bersaksi. Ada pengalaman. Papa, mama tidak sepintar kalian. Oma, opa tidak sepintar kalian, tetapi oma, opa punya pengalaman karena opa, oma pernah muda. Kalau kamu belum pernah tua karena masih muda kan, tapi oma pernah muda dan sekarang sudah jadi tua. Inilah pengalaman-pengalaman yang oma ceritakan, opa ceritakan sama kalian, bahwa keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Dia akan hidup diberkati. Dengan kata lain dia ngomong begini, Omah menyaksikan,
Omah melihat, opah membuktikan dari sejak muda sampai sekarang bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Kalau kamu pun hidup benar, Omah bisa saksikan, Omah bisa tunjukkan pengalaman, pembuktian bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan akan memberkati kamu. Anak cucu kamu juga diberkati. Seperti sekarang kamu jadi cucu Omah, kamu diberkati. Itu bukan karena engkau hebat, tapi karena Omah juga. Janji Tuhan atas hidup Omah. Sekarang janji Tuhan juga berlaku atas hidupmu. Nanti anak cucumu diberkati. Ini namanya estafet apa? Estafet iman, estafet kesaksian. Kita menyaksikan, kita beri kepada anak kita menyaksikan pengalaman, berikan kepada anaknya. Bahwa keturunan orang benar tidak meminta-minta. Saya ingat perkataan Paulus. Rasul Paulus berkata begini, aku telah melihat iman dari nenekmu Lois, dan itu ada di dalam Eunike mamahmu, dan itu ada di dalam kamu Timotius. Jadi ini estafet. Kita berharap pemerintahan kita juga estafet. Prabowo kan tua, perwakilannya wakilnya muda, jadi estafet. Terus estafet cucunya gitu ya. Karena iman itu harus estafet. Iman Lois neneknya turun ke atas Eunike mamahnya, ke atas, turun ke atas Timotius anaknya. Timotius jadi pendeta hebat, terkenal. Gara-gara apa? Neneknya Lois turun ke Eunike, turun ke Timotius. Sekarang apa yang saudara turunkan? Apa yang saudara turunkan ke anak cucu? Harta? Harta? Masih puji Tuhan kalau punya harta. Kalau saudara bisa menurunkan harta karena punya harta, yaitu bersyukurlah, puji Tuhan. Tapi ada orang sama sekali gak punya harta. Tapi saya memberitahu, kalau saudara menurunkan harta, besok udah gampang habis. Tapi kalau saudara menurunkan iman, estafet iman, saudara meninggal, iman itu hidup pada anak saudara. Saudara meninggal, iman itu hidup pada cucu saudara. Jadi pengalaman hidup iman saudara diberikan kepada anak cucu. Itulah berkat yang paling besar. Sebab itu keselamatan sorga. Kalau saudara beri kekayaan cuma sampai di bumi ini. Tapi kalau saudara beri Yesus, memberikan warisan iman sampai ke sorga, kekekalan. Makanya wariskan warisan ilahi, warisan kekekalan. Jangan hanya harta. Tapi kenapa sih tidak boleh hanya harta? Harta diwariskan itu saya puji Tuhan, baik. Tapi harta itu gampang habis karena bersifat sementara dan fana. Saudara pernah tahu, semua kita rata-rata ya, termasuk saya, generasi yang menggunakan, sampai sekarang mungkin masih menggunakan Johnson & Johnson. Tahu ya? Mandiin anak pakai Johnson & Johnson. Sabunnya Johnson & Johnson. Bedaknya sampai putih kemana-mana itu pakai Johnson & Johnson. Saudara, Johnson & Johnson itu kaya banget. Ada cicit dari Johnson & Johnson, namanya Casey Johnson. Casey Johnson namanya. Itu cicit pendiri Johnson & Johnson. Kaya sekali di Amerika. Umur 10 tahun udah miliarder. Punya segala-galanya. Kaya raya, bukan kaya loh, pakai raya nih, kaya raya, kayak Indonesia Raya. Namun hidupnya tidak bahagia. Hidupnya tidak senang. Casey Johnson itu cicitnya Johnson & Johnson meninggal usia 30 tahun. Muda banget. Belum menikah juga. Kenapa? Karena dia putus asa. Meninggal
tidak tenang. Kan kalau meninggal dengan tenang. Ini tidak tenang. Kenapa? Karena dia meninggal overdosis obat terlarang, kena narkoba. Dan dia orang yang paling kesepian. Nah ini nih, kalau kita hanya mewariskan harta kekayaan, gampang rapuh. Kalau miskin bagaimana? Dia gampang putus asa. Adolf Merkel itu orang Jerman terkaya di Jerman, nomor 1. Waktu dia mendapatkan keuangan yang sedemikian besar sebagai sebuah warisan dan dia kembangkan, akhirnya dia jatuh, bangkrut saudara-saudara. Dia bunuh diri, menabrakkan diri di kereta cepatnya Jerman. Mati. Coba kalau dia diwariskan iman, mau ada masalah besar, mau masalah kecil, mau masalah segudang, tetap kuat, tetap teguh, tidak gampang putus asa, tidak gampang bunuh diri. Karena yang diwariskannya warisan iman, bukan warisan hanya sekedar kekayaan. Oma opa atau kita semua yang hadir di sini dalam usia yang sudah matang, kita melihat generasi kita itu rapuh sekali. Sekarang ini, mama saya punya anak 11, 6 pria laki-laki dan 5 perempuan. Dari 11-11-nya, walaupun laki-laki tetap bisa ngejahit. Kok bisa ya? Karena mama saya punya mesin jahit itu 4. Dia latih anaknya, perempuan-perempuan bisa menjahit pakaian. Dia latih anak-anak perempuannya bisa masak, bisa bikin kue. Kalau nanti lu susah punya suami yang gak bagus, kamu bisa tetap bertahan. Itu hebat sekali ya orang-orang zaman dulu. Bisa bikin kue, bisa ngejahit, dilengkapi bisa salon, potong rambut. Hebat. Kakak saya laki-laki bisa bikin tas, jahit, saudara-saudara. Bisa bikin celana sendiri, baju sendiri, ngejahit. Sampai sekarang dia desain sepatu Korea, desainer sepatu Korea. Dan itu tidak pakai gambar, tidak pakai gambar internet atau gambar hasil dari video Photoshop gitu. Dia langsung jahit, dia mah nggak usah pakai itu. Kenapa? Karena dia beli mesin jahitnya dulu dari sejak SD, dia ngejahit di rumah, mama memperlengkapi. Itu semua dia pintar jahit. Itu orang Korea geleng-geleng kepala. Yang lain hanya desain, hanya gambar, kamu langsung sepatu jadi ditunjukkan. Makanya selalu menang dia dalam tender begitu. Hebat sekali. Itu kenapa? Mama saya memperlengkapi anak-anaknya dengan keterampilan, kemampuan, hingga tidak putus asa waktu mengalami pergumulan, penderitaan. Tapi anak-anak sekarang masak air aja angus. Kok Pak Apin tahu ya masak air angus? 2 kali saya punya pengerja masak air angus. Itu panci bolong sama. Itu dia masak air, dia tinggal. Dia masak air, dia tinggal. Kan gas itu kuat sekali kan, sampai panci bolong, semua hitam. Jadi itu panci diginiin diangkat bisa lihat tembus pandang, saking panasnya tuh meleleh. Itu saya nyari panci satu lagi. Panci satu lagi kemana? Ternyata ada di tong sampah, bolong lagi. Dia lupa lagi. Dia tidur, masak air, dia tidur, bolong lagi. Makanya saya bisa menyebutkan masak air aja angus. Bisa ya begitu ya. Kenapa? Enggak belajar, tidak dipersiapkan. Jadi kalau ada kesusahan gampang putus asa, rapuh imannya. Tahun 2019 sebelum COVID ya, dan diakhiri dengan COVID itu, tahun 2019 artis
artis Korea 16 orang bunuh diri. Tahun 2022 ada 18 artis Korea bunuh diri. Dari kisah nyata orang-orang Korea atau artis-artis Korea bunuh diri, mereka rata-rata 20 tahun ke bawah, 19 orang yang bunuh diri. Kenapa bisa bunuh diri? Karena orang-orang tua tidak mewariskan imannya. Karena orang-orang tua tidak mewariskan pengalaman rohaninya kepada cucu-cucunya. Maka cucu-cucunya bunuh diri. Kalau ada cucu-cucu bunuh diri, salah siapa coba? Salah siapa? Kita tidak menurunkan pengalaman kesaksian tentang Allah kita hidup, Allah kita besar, Allah kita perkasa. Wariskan iman itu kepada anak cucu kita. Jangan hanya kita nikmati sendiri. Katakan amin. Saudara tahu orang Korea? Prianya itu cakep-cakep artisnya. Wanitanya cantik-cantik. Udah cantik, cakep, putus asa juga bunuh diri. Bagaimana dengan yang jelek? Tapi kenapa orang Indonesia jelek-jelek? Yang jelek maksudnya nggak bunuh diri. Karena punya warisan iman, punya pengharapan, punya Tuhan. Kan artis Korea itu bukan hanya cantik dan ganteng, populer, banyak duit. Tapi kok bisa bunuh diri? Karena uang bukan harapan, popularitas bukan harapan, terkenal bukan harapan, bukan sumber pengharapan. Sumber pengharapan itu Tuhan saja. Maka wariskan Allah kepada generasi, iman kepada generasi. Jangan hanya harta. Artis Korea itu ganteng, cantik, cakep, populer, banyak duit juga. Bunuh diri karena tidak punya warisan iman. Kita udah gak cantik, gak ganteng juga, kaya juga kagak, pinter juga kagak, populer juga kagak, tapi tidak akan bunuh diri karena saya punya Tuhan. Kenapa punya Tuhan? Karena nenek, kakekku, orang tuaku mewariskan iman padaku, sehingga aku dapat bertahan, aku dapat kuat menghadapi segala macam pergumulan. Katakan amin. Itu yang kedua, kita bisa menjadi berkat. Yang pertama, kalau kita hidup benar. Yang kedua, kita bisa jadi berkat bagi anak cucu kalau kita mewariskan iman. Yang terakhir, yang ketiga, karena dari tadi Pak Pin kapan selesainya ini? Lihat ayat 26. Aduh, ayat 26 ini saya senang sekali. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan. Dan ini ciri ini. Ciri anak cucu yang menjadi berkat dan ciri anak cucu yang diberkati itu suka apa? Memberi pinjaman, berbelas kasihan sama orang susah, lalu memberi pinjaman. Bukan minjam, bukan ngutang. Coba ulangi, bukan ngutang yang gak mau bayar lagi. Kalau ditagih lebih marah lagi. Ada. Saya datang kepada pengusaha, seorang pengusaha yang ekspor impor dengan Amerika. Saya datang ke kantornya, saya khotbah. Lalu di kantornya itu ada buku tebal segini. Tebal segini buku itu. Saya bilang, Pak, itu buku apa? Itu buku utang, Pak. Lalu saya bilang, ya siapa yang ngutang? Karyawan? Bukan, Pak. Ini orang-orang yang sedang keperluan, kebutuhan, susah, dia ngutang, saya beri pinjaman. Tetapi di buku ini ada tertulis di depannya, bila mereka tidak membayar, kalau kamu berani meminjamkan, juga berani untuk kalau mereka menanggung resiko untuk mereka tidak membayar.
Jadi ditutup bukunya begitu. Saudara-saudara, kalau sudah membantu memberi pinjaman, sudah jangan pikir kembali lagi. Kata dia begitu. Dan dia berkata, 90% ini di buku ini Pak yang ngutang enggak mengembalikan. Tapi dari kesaksian ini 90% saya percaya bahwa orang Kristen, orang yang percaya punya ciri mutlak. Dia akan memberi pinjaman. Orang benar, orang yang menjadi berkat, itu ciri mutlak orang yang suka memberi pinjaman, bukan yang meminjam. Dia memberi, bukan yang menerima. Saudara lebih suka menerima atau memberi nih? Menerima angpau atau memberi angpau? Menerima angpau berarti nggak punya angpau, memberi angpau berarti dia punya angpau. Saudara pengen yang punya atau pengen yang menerima yang nggak punya? Tentu engkau berkata yang memberi Pak, berarti dia kaya, dia punya. Dan ini ciri mutlak. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan kepada orang lain yang miskin, dan ia memberi pinjaman. Saya menutup dengan kesaksian dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur sekali punya istri namanya Anita Rosrianti Sofia Ratu Edo Militia Kristi. Dia bergerak di wanita, dia ketua Korda WBI DKI Jakarta. Saya menyesal kalau saya tidak menikah dengan dia. Karena dia orangnya murah hati, tidak perhitungan dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan orang lain. Kalau dia mau bantu, bantu saja. Dia tidak mengharapkan kembali. Saya bersyukur untuk hal itu. Ternyata itu ketularan dari mama papanya, suka membantu. Salah satu contoh, dia papa mamanya itu baru pulang dari Jakarta ke Kupang. Di Kupang dia ketemu orang sedang menangis. Kamu siapa? Ya saya ini Pak, orang dari Jawa. Saya sedang susah Pak, saya sedang nggak ada uang, kekurangan uang. Lalu dia bawa orang itu nginap di rumahnya, dia kasih makan, dia kasih biaya untuk pulang ke Jakarta. Saudara bukan, tetangga bukan, siapa juga bukan, saya juga, kan ada juga. Tapi baik, menolong. Dan ini ketularan. Mama saya tadi orang yang baik, papa saya orang baik, itu ketularan ke saya. Istri saya ketularan dari papa mamanya. Makanya berkat orang benar akan turun kepada anak cucunya. Jadi entah bagaimana ya, orang-orang sekeliling datang kepada kami. Saya bersama dengan istri, kalau lagi susah keuangan, mereka berkata, Pak Pin pinjem uang. Kok kamu tahu sih saya pasti punya uang? Iya Pak Pin suka senyum, suka ketawa, pasti banyak duitnya. Padahal orang yang senyum ketawa belum tentu, saudara-saudara, banyak duitnya. Sebab orang gila juga sering ketawa sendiri, gak banyak duitnya, saudara-saudara. Jadi mereka tahu, akhirnya saya bantu, saya tolongin, saudara-saudara, nggak bisa bayar, pinjamannya nggak bisa bayar, Pak Pin, saya gadein motor aja buat Pak Pin. Pak Pin tambahkan sedikit, saya punya motor satu pertama kali itu. Bukan karena beli dan banyak uang, karena ada orang yang kesusahan, dia gadein motornya, akhirnya dia jual motornya ke saya. Orang susah lagi datang, gak bisa bayar, dia gadein motornya lagi, saya bayarin. Orang kesusahan, saudara-saudara gak bisa bayar, dia gadein motornya. Tahu-tahu saya punya 5 motor. Sepandai-pandainya saya naik motor, nggak akan saya bawa 5-5-nya. Hanya orang gila yang bawa motor 5. Jadi saya berkata kepada istri saya, Ma, motornya mau diapain kok banyak? Pertama kita bayar pajaknya jadi 5, ke bengkelnya jadi 5 pengeluaran, jadi mau diapain? Lalu kami berdoa. Waktu saya berdoa dengan istri saya, Tuhan ingatkan saya waktu saya kuliah. Jadi waktu saya kuliah, Pak Erastus dikasih motor. Pak Erastus kasih kesaksian bahwa dia dapat motor. Yang saya renungkan, bukan Pak Erastus dapat motornya. Kok ada orang yang ngasih motor? Kan motor mahal. Kok mau ya orang ngasih motor sama Pak Erastus? Lalu saya ngomong berkata,
waktu jadi mahasiswa, Tuhan, satu saat kalau saya diberkati, saya juga bisa memberi motor kepada orang lain atau kepada hamba Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan itu. Tuhan berkata, kamu sekarang punya 5 motor, ya kasihlah 4 sama hamba Tuhan. Saya ngomong begini sama istri saya, Mam, kita kasih 4 motor ini. Serius, Pe? Iyalah, doakan dulu lah. Lama-lama kita doakan, iya kita setuju. Akhirnya kita kasih 4 motor itu sama hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang memerlukannya. Kesampaianlah itu, penggenapan bahwa kita bisa memberi. Saudara, dalam hidup kita juga, ayo belajar memberi. Saudara melihat kesusahan saudara, keluarga, keponakan, ayolah bantu memberi. Kebiasaan saya kalau Imlek pasti kita kumpul semua dan saya khotbah. Jadi Imlek, acara Imlek tapi ibadah Kristen. Saya khotbah. Papa saya bertobat, mama saya bertobat, yang lain bertobat, keluar bertobat. Kita adain retreat, kita adain ini. Kemarin retreat keluarga istri saya, yang lalu keluarga saya, keluarga retreat. Kita khotbahin, saudara-saudara. Mereka bertobat. Saya seringkali berdiri di hadapan keponakan-keponakan. Saudara, keponakan-keponakanku, kalau engkau kesulitan pendidikan, lapor sama kuku biayain pendidikan. Dan saya membiayai mereka. Sekarang untuk tahun ini ada 3 orang yang saya dengan istri saya biayai wisuda. 1 S2 Magister, 2 S1 lulus. Dari SMP saya biayai sampai SMA dan sampai S1. Orang yang mau memberi itu ciri orang yang diberkati. Dan orang yang diberkati pasti saudara-saudara menular dengan anak cucunya, juga akan memberkati nanti. Dan budayakan itu memberi, budayakan memberi pinjaman, budayakan memberi belas kasihan, budayakan memberi pertolongan. Pasti anak cucumu terjamin. Itu yang Alkitab katakan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Pemusik silakan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu sederhana aja yang refnya saja. Bapa, sentuh hatiku. Karena kita perlu disentuh Tuhan. Saudara kaya juga kalau tidak disentuh Tuhan pasti pelit. Saya ngomong nih, engkau kaya kalau tidak disentuh Tuhan nggak pernah akan bisa memberi. Tapi engkau miskin disentuh Tuhan, engkau pasti bisa memberi. Dan itulah taburan-taburan benih-benih itulah yang membuat anak cucumu menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Sikabata kabakara namatakara laba-laba. Bapa sentuh hati kami. Haleluya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti Tuhan kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Sentuh hati, ubah hidupku, amin, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
Yesus ada di sini. Tentu dalam ibadah ini kita bukan hanya sekedar dengar firman Tuhan. Kita harus komitmen untuk hidup benar, menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu kita. Kita komitmen untuk membagi kesaksian, membagi iman kepada anak cucu kita supaya mereka tidak putus asa menghadapi dunia ini. Kita komitmen untuk memberi teladan kasih, belas kasihan, teladan kasih, memberi pinjaman, banyak menolong orang. Saat engkau banyak menolong orang, anak-anakmu lihat, cucu-cucumu lihat, oma, opa orang hebat, oma, opa orang yang luar biasa. Dia banyak membantu dan memberi pinjaman. Dan kami percaya anak cucunya akan jadi berkat, tidak akan meminta-minta. Saudara yang komitmen, mari berdoa secara pribadi, ucapkan syukur. Jamah semua kamu. Jadikan kami teladan iman, jadikan kami teladan hidup benar, jadikan kami teladan dalam kasih, memberi dan memberi, menolong dan menolong. Terima kasih Tuhan. Siapa yang komitmen hari ini untuk memberkati anak cucu kita? Saudara, angkat tangan, angkat tangan. Yang ingin menjadi berkat bagi anak cucu kita, yang hari ini kalau ingin jadi berkat jadi anak cucu kita, wariskan iman kepada anak cucu kita, wariskan hidup benar pada anak cucu kita, wariskan kasih, suka menolong orang lain kepada anak cucu kita. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Generasi emas hari ini hadir di sini. Generasi bijak hadir di sini. Kami mengangkat tangan. Jadikan kami berkat bagi anak cucu kami. Kami akan mewariskan iman. Kami akan mewariskan kehidupan benar. Kami akan mewariskan kasih, suka menolong orang lain. Turun atas kami, urapi kami menjadi contoh dan teladan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup Yesus menjadi yang baru, emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku.
Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi rema buat setiap kami. Kau berkati Pak Apin Tuhan. Dimanapun dia berkhotbah, dimanapun dia membawakan berita firman, semuanya menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bahkan kami boleh terus menjadi pelaku firman. Kami ingin terus diubahkan dan kami ingin terus belajar. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Acara kita banyak sekali. Kita percaya tidak akan ada yang meninggalkan ruangan. Ada persembahan dari GNR, Sisil dan tim. Boleh dengan cepat ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Terima kasih dari GNR. Setelah ini GNR akan manggung di Mall Kelapa Gading ya. Jadi nanti pulang dari sini bisa langsung ke sana lihat lagi. Kita akan memberikan persembahan. Amin. Kita percaya kita sudah mendapatkan angpau yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Amin. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberikan berkat yang melimpah buat setiap kehidupan kami. Yang siap menabur, boleh sama-sama katakan amin. Setelah ditimbang-timbang, setelah dilihat-lihat, Bapak Ibu silakan untuk memotret dan melihatnya. Setelah panitia melihat dan menimbang-nimbang ya. Oh masih ada lagi ya. Ayo ya. Luar biasa ya. Setelah ditimbang-timbang, setelah dilihat-lihat ya, juara 3-nya adalah mana drumnya? Juara 3-nya adalah Ibu Vita.
Oke, sekarang siap-siap untuk juara 2-nya. Ya. Oke, hati-hati Bu, hati-hati. Oke, juara 2-nya adalah Ibu Evelyn. Ibu Evelyn, juara 2-nya. Oke, diangkat dong, diangkat. Happy. Wah, luar biasa ya. Hati-hati naiknya. Nah, sekarang juara 1-nya siapa ya? Yuk, sudah nuju semuanya. Juara 1-nya adalah drum yang kencang, dung. Juara 1-nya adalah Ibu Emi. Waduh, ya, ini luar biasa, bagus-bagusnya ya, bagus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, yang sudah bikin ini nanti jangan kecewa. Waduh lah, saya sudah bikin kok nggak menang ya. Bapak Ibu jangan kecewa. Kita bukan cari menang kalahnya, tapi kita berpartisipasi. Senggol sebelahnya, berpartisipasi.
Kita akan beri tepuk tangan yang luar biasa. Saatnya persembahan daripada pengurus UMAS. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oke, silakan untuk ke panggung atau di bawah ya. Di bawah atau naik ke atas? Di bawah ya, oke. Inilah persembahan daripada pengurus UMAS. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Dia mengubah miskin dan menjadikan kaya, tiada rendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Dia mengubah miskin dan menjadikan kaya, tiada rendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I die, searching kau semua. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I die, searching kau semua, searching kau semua, searching kau semua. Terima kasih persembahan daripada pengurus UMAS. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I have, senci kau semua. To Yesus I need, to Yesus I want, to Yesus I have, senci kau semua. Tepuk tangannya kayak nggak rela. Asli ya, berarti asli. Oke. Oh, sudah ingat, sudah ingat. Lagu saya judulnya Hold to Life. 有一份爱从天而来，有一份爱从天而来，
一感慨的海深，这木头摸不着，这看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，我的就这一份爱活出来。 Luar biasa ya, tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Ini tadi setelah memeras otaknya keras, ternyata kata-katanya keluar juga. Ibu lupa ya. Nah, ibu ini nih luar biasa ya, luar biasa. Dia nggak bisa tapi mau belajar. Saya sampai, lu caranya gimana? Udah, itu kata-katanya ditempel di tembok terus ibu menyanyi. Jangan bilang-bilang. Ya, jangan bilang-bilang. Nah, tapi intinya apa? Nggak bisa tapi mau belajar. Saya juga sudah hafalin ya. Tadinya saya mau pidato di sini depan pakai bahasa Mandarin, tapi merosot terus. Nggak apa-apa. Ya udah ya. Sebelumnya saya ucapkan Xinyan Kuaile ya, Gong Si Fat Cai ya, Fan Sen Dulu Yi. Wah, salah apa enggak ngomongnya, udah pokoknya saya belajar. Oke, saya panggilkan Ibu Ananingsih untuk memberikan hadiah nomor 1. Silakan. Wah, hadiahnya besar ini kayaknya. Oke, terima kasih. Selamat ya buat para pemenang. Oke, silakan duduk. Silakan Ibu. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sepanjang pagi sampai siang hari ini Kau sudah pimpin kami semuanya untuk bersama-sama ibadah. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menari buat Engkau ya Tuhan. Pada ini hari kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya pada ini hari. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa kepadamu ya Bapa, untuk Bapak Pendeta Apin yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kami semuanya. Firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami harus menjadi berkat bagi anak cucu kami. Kami akan mewariskan iman kepada anak cucu kami. Anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti, tapi mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Apin. Biarlah Tuhan Kau pakai terus Bapak Pendeta Apin dimanapun berada, dimanapun memberitakan firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami serahkan semua keluarganya, istri, anak-anaknya semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau Tuhan menutup bungkus Pak Apin dengan keluarga dengan darah Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik bagi kami semua. Kami juga serahkan kepadamu ya Tuhan untuk Ibu Hana sebagai gembala umas di tempat ini. Tuhan tolong. Kami serahkan keluarganya. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan penggembalaannya di sini, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, suami anaknya, keluarga besarnya, memberkati semua jemaatnya yang tempat ini, biar boleh bertambah-tambah jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bu Hana ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau pakai terus Tuhan, beritakan untuk memberitakan firman-Mu. Urapi Bu Hana, berikan hikmat pengurapan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau tutup bungkus sekeluarga Bu Hana dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi siang hari ini kami percaya, kami juga mau berdoa kepadamu untuk setiap pengurus-pengurus di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati mereka semuanya yang sudah berjerih payah Tuhan untuk melakukan Tuhan, yaitu Tuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan gereja ini. Tuhan memberkati pengurus-pengurus-Mu.
Kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk WL, singer, pemain musik, Tuhan semua. Engkau berkati mereka semua Tuhan, untuk menjadi kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan kepadamu setiap jemaatmu yang sudah hadir sepanjang pagi sampai siang hari ini. Engkau memberkati ya Tuhan mereka semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau jadikan Tuhan, yaitu jemaatmu tempat ini boleh menjadi berkat bagi anak cucunya. Mereka semua diberkati Tuhan. Kami juga serahkan kepadamu Tuhan, yaitu Tuhan kami percaya kepadamu. Engkau juga memberkati Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Terutama Tuhan kami berdoa dulu Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak Niko, Pak Kiki, yang Tuhan berada di tempat ini Rayon 1D. Biar Engkau memberkati, penuhi dengan hikmat Tuhan, urapan Tuhan turun atas Bapak Gembala ini yang sudah membina kami. Tuhan berikan selalu pengurapan yang baru. Berikan Tuhan Yesus misi dan misimu kepadanya, untuk Tuhan memberitakan Tuhan firman Tuhan kepada setiap jemaat-jemaatmu tempat ini supaya boleh berkembang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di Rayon 1D. Terima kasih Bapa, Engkau berkati mereka semua, keluarga-keluarga mereka, anak-anak, mantu dan cucu mereka semua. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau tutup bungkus mereka semua dengan darah Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, untuk negara dan bangsa kami. Lalu saat ini Tuhan, kami sudah Tuhan mengadakan pemilu. Kami percaya Tuhan, kami selalu berdoa kepadamu, jauhkan dari keributan, kerusuhan. Tapi Tuhan sudah mengabulkan kami semuanya. Kami di dalam keadaan normal, baik semuanya Tuhan, aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberikan Tuhan kebaikan kepada umat-umatmu yang selalu berdoa untuk negara dan bangsa Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemerintahan kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah, untuk Presiden Jokowi, untuk wakilnya Pak Maruf Amin, untuk seluruh kabinet, seluruh angkatan bersenjata TNI Polri, seluruh menteri-menteri DPR MPR. Tuhan, Engkau tolong mereka semua supaya melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Berikan roh kejujuran Tuhan dalam hidup mereka. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari permulaan hingga pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tolong Tuhan umat-umat-Mu yang akan kembali pulang. Tuhan pimpin mereka semua sampai tiba di tempat mereka masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa padamu dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus akan membimbing, menopang, menolongmu sehingga engkau akan menjadi berkat bagi anak cucu. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat ini dengan iman. Haleluya. Amin.